ke Cianjur lewat Karangpilang, hari mujur dan hari malang. Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam siaran video pada saat ini. Kita baca Pengkhotbah 7 ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudaraku, Tuhan bilang hari mujur bergembiralah, ya. Saudaraku, ini di mana-mana. Orang kalau naik kelas semua bersuka cita. Orang kalau usahanya dapat keuntungan besar bersuka cita. Orang kalau bisa keliling jalan-jalan bersuka cita, bergembira. Memang, saudaraku, tetapi ada sebagian, segolongan, hari malang. Ingatlah, hari malang, hari mujur itu dijadikan Tuhan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang orang tidak mengerti rencana Tuhan. Ini orang baik, ini orang jujur, ini orang setia, tapi harinya malang. Saudaraku, seolah-olah dilewatkan pada jalur Malang. Saudaraku, bukan Malang Surabaya, saudara. Malang itu sial, apes, orang bilang nasibnya ndak enak, saudaraku. Tapi Tuhan tetap bersyukur, bilang bergembiralah, saudara-saudara. Karena apa? Malang atau mujur itu cuma berlaku sampai kubur selesai. Saudaraku, di Alkitab ditulis, saudara, orang malang namanya Lazarus itu benar-benar malang betul, saudaraku. Sudah miskin, pengemis, sakit-sakitan lagi, badannya penuh borok. Saudara lihat, saudaraku, berapa orang bilang saya tidak mau jadi Lazarus, lebih baik mati saya. Oh saudara, tapi banyak orang mengalami seperti Lazarus. Hari malang, hari yang apes orang bilang, tetapi Alkitab bilang itu tidak menentukan hidup yang akan datang. Saudaraku, itu ditentukan oleh kehidupan di dalam dunia. Malah Lazarus, orang yang paling sial, paling malang, pengemis, saudaraku, penyakitan, waktu dia mati, saya kira tidak ada penghiburan, tidak ada yang melihat, cuma dibungkus, dimasukkan ke dalam kubur begitu saja sudah. Saudaraku, semua itu diketahui oleh Tuhan. Saudaraku, kita lihat di tempat ini, ya, semua dijadikan Allah. Saudaraku, Allah memang menciptakan dunia ini untuk segolongan orang mujur, segolongan orang yang malang. Itu tidak otomatis, saudara-saudaraku. Bagi Tuhan, orang mujur, orang malang itu tidak terlalu berbeda banyak. Yang penting apa dia bisa selamat masuk surga. Yang penting apa bisa dia, saudara, menikmati. Berapa kita lihat orang mujur, kaya di dunia, hidupnya limpah, hidupnya penuh dengan kesukaan, dipuji di mana-mana, tapi tiba-tiba kena serangan COVID-19, kena serangan jantung. Saudaraku, dia seolah-olah tidak ada harganya. Tidak bedanya dengan orang-orang yang miskin, yang malang, ya, rasanya kemujurannya berhenti. Memang, saudaraku, sadar atau tidak, kalau saudara saat ini keberkatan, itu artinya akan berakhir, saudara. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati.
Semua ada batasnya, semua ada akhirnya. Saudaraku, kalau akhir itu datang, orang terkejut, orang rasanya, loh kok cepet, loh kok seperti ini. Itu kesan manusia, saudaraku. Bahkan Yakobus 4:14 mengatakan seperti uap. Saudara, orang yang berangkat meninggal itu seperti uap, lenyap, saudaraku, sekejap. Saudara lihat kalau orang saudara merebus air itu keluar uapnya, saudara. Kalau kita menoleh sebentar kembali saya hilang, lenyap ditelan angin. Saudaraku, itulah kehidupan orang-orang mujur secara jasmani. Jangan mujur secara jasmani, tapi mujur secara rohani. Artinya apa? Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita untung, saudara. Kita mujur, kita justru berbahagia. Saudaraku, penjahat itu dengar kata-kata Yesus, hari ini engkau ada dengan aku di Firdaus. Itu hari mujur. Itu betul-betul mujur yang sesungguhnya. Itu sebabnya kalau saat ini saudara dalam kondisi malang atau mujur secara jasmani, jangan bergembira, tapi periksa hidup ini. Apa kita sudah mempersiapkan untuk kemujuran abadi? Saudaraku, orang yang masuk dalam sorga itu benar-benar dia menikmati dapat warisan. Saudaraku, Yohanes 1:12, seberapa banyak orang yang percaya, seberapa banyak orang yang takut akan Tuhan, itu dia menerima warisan, saudaraku, menerima berkat dalam kerajaan sorga. Itu baru mujur, saudara. Ada orang pikir, saudaraku, berlasat-lasat dalam dosa, bahkan menikmati semuanya. Ternyata kemujuran yang didapat di dunia itu, saudaraku, berhenti, terkejut. Salomo pada waktu tua, dia melihat, saudaraku, apa yang dikerjakan orang di dalam dunia ini, itu adalah seperti tai angin, saudara. Angin itu sudah orang tidak suka, saudara. Siapa mau diberi angin? Buka mulut, ini tak kasih angin, cuma-cuma. Tidak mau, saudara. Langsung dia minum jamu tolak angin. Ditolak anginnya, tidak mau. Saudaraku, ini sudah angin, tainya lagi. Sia-sia. Berapa orang kaya, saudaraku, punya tanah saja mungkin hektaran. Tapi pada waktu dia mati, cuma butuh lubang 1 meter, 2 meter. Tidak lebih daripada itu. Semua jenazah mayat yang sudah mati masuk lubang 1 meter kali 2 meter. Sudah tidak lebih dari itu. Mungkin kaya, mungkin terhormat, mungkin punya kedudukan. Sama di hadapan Tuhan. Saudaraku, tapi orang yang mujur di dalam Tuhan, oh luar biasa. Saudara-saudaraku, dia masuk dalam Firdaus. Seperti Paulus dikatakan, aku orang yang malang secara jasmani. Penderitaanku tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Saudaraku, Paulus, oh mungkin waktu saudara dieksekusi, dipenggal kepalanya, dilempar begitu saja, tidak ada penghormatan, tidak ada penghargaan. Tapi Paulus pulang ke sorga dengan kemuliaan yang menantikan aku. Bukan main, saudaraku. Ini perlu kita sadari. Justru firman Tuhan yang saudara dengar sampai hari ini selalu memperingatkan kita. Jangan cari perkara dunia, saudara. Bahkan andai kata ada orang yang sudah selamat, sudah dapat, saudaraku, keselamatan kekal, ditukar dengan seisi dunia ini. Coba, seisi dunia, saudara. Bukan nilainya pakai
triliun dolar. Bukan main. Kalau sudah punya ini aja terkaya di dunia. Saudara-saudara, ini seluruh dunia diberikan. Benua Asia, Amerika, Australia, Eropa. Saudaraku, diberikan. Tapi masuk neraka. Tidak sebab. Buat apa? Matius 16 ayat 26. Itu kata Alkitab. Betapa saudaraku fananya dunia ini. Kalau kehilangan keselamatan kekal, justru Tuhan itu mengingatkan. Saudaraku, adanya hari malang, adanya hari mujur. Supaya manusia sadar yang dapat hari mujur. Percayalah itu cuma sementara di dunia. Sebaliknya yang hari malang, engkau bersyukurlah, Tuhan itu baik. Tidak sebanding mungkin engkau lagi berbaring di rumah sakit saat ini. Kena COVID-19, tetap bilang Tuhan itu baik. Aku pasrahkan hidupku kepadamu Tuhan. Aku tidak bersungut-sungut. Tuhan itu baik adanya. Saudara, karena semua ini akan berakhir. Orang di ICU kena COVID, ya sementara. Ujungnya mati. Kalau sudah mati ya dikeluarkan, diganti dengan yang masih hidup, saudaraku ya. Sebab itu ini yang terjadi, fakta yang ada. Saudaraku, hari mujur, hari malang disediakan bagi manusia di muka bumi ini. Saudara-saudara, bahkan Tuhan bilang yang mujur gembiralah. Semua kalau pesta tertawa-tawa. Saudaraku, tapi justru mereka lupa tentang hari yang malang. Itu sebabnya pengkhotbah bilang lebih baik saudaraku pergi ke tempat perkabungan. Hari yang malang, orang yang datang ke tempat orang mati, selalu kata-katanya ikut berduka cita, merasakan duka cita. Tidak ada orang kirim kembang ikut bersuka cita atas kematian ayahanda. Marah saudara. Tidak ada, berduka cita. Ini tanda duka cita, kemalangan ya. Tetapi Tuhan bilang ingatlah hari malang dan hari mujur. Saudaraku, jangan bersungut-sungut. Yang penting saudara hari demi hari sudah memiliki keselamatan yang kekal dan juru selamat dunia ini. Sebab itu saudara-saudara, kalau orang percaya Yesus itu akan menikmati kebahagiaan. Bahkan di dunia ini bahagia. Paulus dan Silas itu ada di penjara karena Kristus dipasung, saudara. Bayangkan, dipasung itu lebih dari diborgol, lebih dari dirantai. Dipasung itu tidak bisa goyang, saudara. Di penjara, di Filipi, di bawah tanah, saudara. Tapi Paulus bisa bersuka cita, sebab aliran sukacita diberikan Tuhan. Gembira itu bukan karena kaya, bukan karena punya duit, tapi karena percaya pada Yesus. Saudaraku, seberapa banyak orang yang percaya, saudaraku, dia bersuka cita. Yohanes 7 ayat 38. Seperti sungai, beberapa sungai mengalir sukacita. Orang itu bisa ada damai. Orang kaya pun belum tentu bisa tertawa. Dia biarpun kaya, dia ingat, saudaraku. Anaknya yang lagi mungkin terikat narkoba. Anaknya mungkin yang lagi, saudaraku, rusak hidupnya. Selalu ada duri. Tapi orang yang percaya pada Yesus, dari dalamnya memancar aliran-aliran atau sungai. Terjemahan lama bilang beberapa sungai, bahkan 4 sungai, saudaraku, mengalir dalam hati. Orangnya jadi sukacita. Sukacita itu bukan karena harta, bukan karena duit banyak, enggak. Biarpun orang itu susah, tapi kalau dia punya Yesus, dia cuma sebut Yesus, Engkau baik Tuhan. Memancar di dalam hatinya kesukaan, beberapa sungai. Dan itu
menjadi berkat yang besar. Saudaraku, saudara lihat orang yang saudaraku dalam isolasi mandiri itu yang ditekankan bersukacita. Hati mesti bahagia, saudara. Firman Tuhan bilang hati gembira adalah obat. Ini obat, saudaraku. Sakit apapun kalau makasih Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu ada aliran-aliran kesukaan yang tidak kelihatan, saudaraku. Tapi justru orang yang jalan dengan kekuatan sendiri, saudaraku, di tengah penderitaan, dia ingat, aduh penyakitku, aduh, itu menambah penderitaan. Sudahlah, apapun keadaan saudara, apa bisa bersuka cita? Hari mujur, hari malang, itu tidak mempengaruhi, saudara. Itu cuma sampai kubur habis. Paling kaya pun dimakamkan, saudaraku, habis. Tapi justru kalau dia jalan dengan Tuhan, kalau dia percaya pada Yesus, saudaraku, dia bisa tahan dalam kesulitan, dalam kesukaran. Yusuf di dalam kesukaran yang berat, saudaraku, dia dijual di Mesir sebagai budak, sangat menderita. 13 tahun, bayangkan, dijauhkan dari orang tua. Oh saudaraku, Yusuf sendirian, tapi Yusuf tidak kehilangan sukacita. Dia tetap damai, dia tetap takut akan Tuhan, dia tetap jalan dalam ketaatan. Itu sebabnya Yusuf, saudaraku, menikmati kesukaan kekal abadi. Bahkan dia minta saudara-saudaranya, kalau dia mati, bawa tulang-tulangku ke Mesir. Itu satu perkara yang luar biasa. Sebab Yusuf, saudara, di dalam hadirat Tuhan. Yusuf di dalam pimpinan Tuhan. Karena itu kalau saudara menghadapi kesukaran, jangan bertakut, jangan salahkan Tuhan. Hari mujur, hari malang, itu diizinkan Tuhan. Tapi menjadi kebaikan, saudaraku, kebaikan. Berapa banyak orang bertobat sebab kena hari malang, sebab rumahnya habis terbakar, sebab dia bangkrut, dia sadar. Banyak orang seperti ini, saudara. Sadarnya itu bukan karena pesta pora, tapi di tengah kedukaan, di tengah kesukaran, dia bertobat, dia sadar. Oh, saudara-saudaraku, justru kesempatan itu dari Tuhan membuat orang bahagia. Kita bersyukur saat ini. Bagi saudara-saudara yang ada pergumulan, percayalah, di jalur orang malang, bersyukurlah, percayalah. Itu semua cuma sementara, itu semua cuma, saudaraku, sebentar diizinkan Tuhan. Ayub habis sengsara, diberkati 2 kali ganda. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama saya saat ini. Kita berdoa pada Tuhan. Kita percaya apapun keadaan kita saat ini, Tuhan akan merubah menjadi kebajikan, menjadi berkat yang indah. Percayalah, Tuhan sanggup menolong. Saudaraku, Daniel yang masuk lubang singa, dia makin mulia sesudah dia menghadapi kesulitan, kesukaran. Juga Sadrak, Mesak, Abednego. Pada sore hari ini, angkat tanganmu yang butuh pertolongan Tuhan. Engkau di jalur orang yang malang, mungkin sakit, mungkin kerugian, mungkin belum ada berkat. Angkat tanganmu saat ini. Tuhan sanggup merubah hidupmu menjadi kebaikan, menjadi kebajikan. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini, Tuhan. Engkau nyatakan pertolonganmu, khususnya untuk jemaat GTI Bukit Zaitun Bali. Tuhan, yang di dalam kekurangan, yang di dalam kebutuhan, yang di dalam sakit penyakit, Tuhan tolong nyatakan pertolonganmu. Juga pemirsa
Saudara yang setia mengikuti video ini, dalam nama Yesus, engkau diberkati Tuhan berjuta kali ganda. Terima kasih Bapa. Oh, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang yakin dan percaya bersama-sama saya mengatakan amin. Shalom. Sampai ketemu lagi dalam siaran yang akan datang. Saudara ikuti terus, saudara setia baca Alkitab setiap hari. Haleluya. Amin, 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 amin. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my